Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni kenikmatan-kenikmatannya, dan dengan kenikmatan-kenikmatan ini kita bisa melaksanakan salah satu tugas kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni talabul ilmi. Dan mudah-mudahan talabul ilmi ini, mempelajari ilmu agama ini menjadi salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah pada siang ini akan membahas yaitu kitab Faidah Talaqi Surah Al-Fatihah. Nah, di sini menjelaskan dua poin ya. Di dalam kitab ini dijelaskan dua poin. Yang pertama tentang apa itu talaqi Al-Qur'an, juga beberapa pendalilan tentang pentingnya kita bertalaqi Al-Quran kepada seorang guru, atau kenapa kita harus bertalaqi Al-Quran kepada seorang guru. Dan kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, yakni tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam membaca surah Al-Fatihah. Artinya yang harus kita talakikan, yang pertama kali kita talakikan, kita benahi bacaan kita, yaitu terlebih dahulu surah Al-Fatihah. Dan kitab-kitab yang seperti ini sudah banyak ya, sebenarnya dikarang oleh para ulama jauh-jauh hari, sudah banyak ya, dari mulai yang ringkas juga yang panjang lebar, ada semuanya. Nah, ada salah satu kitab bisa dirujuk ya, nama kitabnya itu Al-Akhta' Al-Waqi'ah fi Qira'ati Suratil Fatihah minal musallin wa immatil wal qari'in fihi tanbihun ala nahwin min mi'atai khata'in yaqa'u fiha. Ini penulisnya adalah Muhammad bin Musa Al-Nasr. Nah, di sini ini panjang lebar ya, tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam surah Al-Fatihah. Ini disebutkan oleh Syekh, oleh penulis. Di sini katanya ada tanbih, peringatan-peringatan sekitar mi'atai khata'in, 200 kesalahan di dalam membaca surah Al-Fatihah. Banyak ya. Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang kesalahan, itu tentunya ini akan sifatnya itu relatif, berbeda-beda tiap orang, tiap daerah, tiap negara. Ya, artinya nanti bisa ada yang sedikit, bisa ada yang banyak, dan bermacam-macam, beragam. Ya, tipe kesalahannya itu beragam. Makanya nanti tidak salah, para ulama akan ada yang menyebutkan sampai 100 kesalahan, 200 kesalahan ya di dalam membaca surah Al-Fatihah, ataupun yang sifatnya sedikit. Ya. Ini adalah membuktikan kepada kita semua bentuk ihtimam, kepedulian para ulama tentang surah Al-Fatihah ini. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun dari rukun sholat. Artinya seorang muslim ya, seorang muslim atau muslimah, baik itu ustadz ataupun bukan ustadz, semuanya yang beragama muslim, nah, ini harus bisa membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Nah, seperti itu. Bahkan ya, yang wajib kita hafalkan itu cuma surah Al-Fatihah saja. Itu yang sifatnya fardu ain.
ya surah Al-Fatihah. Baik. Nah, Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr di sini beliau memberikan beberapa muqaddimah ya tentang kata beliau kenapa banyak sekali para pembelajar Al-Quran atau kaum muslimin yang keliru di dalam membaca surah Al-Fatihah. Jadi di sini Syekh Muhammad Al-Nasr menyebutkan beberapa penyebab yang terjadi di kalangan umat ini. Kenapa katanya banyak sekali orang-orang yang tidak bisa membaca surah Al-Fatihah atau yang keliru di dalam membaca surah Al-Fatihah. Padahal surah Al-Fatihah ini bagian daripada ibadah kita. Ya, bagian daripada ibadah kita. Maka di sini Syekh menyebutkan yang pertama adalah ihmalu aksaru darisin wal muta'allimin bal had du'at wa talabata ilmi. Ya, banyak para pembelajar ad-darisin, bahkan para du'atnya, para dai-dainya itu menyepelekan ilmu tentang hukum-hukum membaca Al-Quran. Ya, banyak menyepelekan. Ya, bahkan di sini disebutkan juga dikarenakan mereka sudah mengajarkan Al-Quran, sudah merasa bisa membaca Al-Quranul Karim, sehingga disepelekan, ya, tidak dipelajari kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, inqita'u aksaril muta'allimin fi awwali marahil, ya, ta'allumuhum aw fi wasliha bil masyaghil. Terputusnya para pembelajar Al-Quran di awal-awal pembelajaran mereka. Kenapa terputus pembelajarannya atau tidak tuntas belajar Al-Fatihahnya atau bacaan Al-Qurannya? Dikarenakan bil masyaghil, dikarenakan kesibukan, atau li'adami qudrati 'alal mutaba'ah, atau orang tersebut ya tidak mampu untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Ya. Atau bahkan di sini disebutkan awul kibar, atau juga karena sombong. Atau juga li'adami sabrihi 'alal mutaba'ah di ba'di dhurufihi al-khassa, atau juga dikarenakan tidak sabar mengikuti gurunya, mengikuti syekhnya. Ini diberikan contoh oleh beliau karena guru itu memiliki kesibukan, syekh itu memiliki kesibukan. Maka kita sebagai seorang murid itu harus bisa menyesuaikan kondisi guru. Ya, harus bisa menyesuaikan kondisi guru. Di antaranya katanya terkadang guru itu ada safarnya, terkadang ada sakitnya, terkadang ada kondisi-kondisi yang lain. Yang mana hal tersebut ya terkadang kita sebagai seorang murid itu merasa tidak serius gurunya itu, biasanya seperti itu, demikian. Nah, ini diantara yang ditekankan oleh beliau, seorang murid itu harus mampu bersabar dalam kondisi gurunya, pada kondisi gurunya. Kemudian yang berikutnya diantara penyebab mengapa banyak kaum muslimin yang tidak bisa membaca surah Al-Fatihah, menyebarnya kebodohan, ya, fashwul jahli wal ummiyatu wal amiyah. Jadi menyebarnya kebodohan, yaitu buta bahasa Arab, ya, tidak bisa bahasa Arab, tidak mempelajari atau menyepelekan ilmu bahasa Arab, ya. Dan ilmu tajwid ini bagian daripada ilmu bahasa Arab, yang mana ya ketika kita mempelajari huruf-hurufnya ini bisa merubah makna, ya, berkaitan dengan ilmu bahasa. Kemudian juga kata Syekh di sini at-tasadduru, ya, qabla ta'ahul, ya, ingin tampil sebelum menjadi seorang ahli. Ini diantara penyebabnya. Sehingga banyak sekali para qari yang tasahul memberikan ijazah,
yang tasahul memberikan ijazah kepada muridnya, ya, padahal dilihat muridnya tersebut belum cukup memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan yang mungkin, ya, di dalam ilmu bacaan Al-Qur'an, tapi sudah diberikan ijazah. Ini disebutkan oleh beliau, oleh Syekh. Kemudian poin yang terakhir kata beliau, kata Syekh Muhammad Al-Nasr, beliau menyebutkan iftitanun nasi bi ashabil aswatil jamilah. Manusia terkena fitnah suara yang indah terhadap bacaan Al-Qur'an ini. Ya, padahal ya walau kana tatbiq, padahal tatbik pengucapan huruf-hurufnya tersebut, ya, tidak ditekankan, ya, ditinggalkan oleh orang yang memiliki suara yang bagus tersebut. Dan orang tersebut fayahsibuna annahum ala syai', dia menganggap dirinya sudah mampu, ya, sudah bagus bacaannya. Dan dia fayaktifuna bi hasani aswatihim anil akhdhi anis syuyukh li tahsilihim maqsudihim. Dan dia mencukupkan dirinya dengan suara yang bagus itu dan meninggalkan belajar kepada seorang guru, kepada seorang syekh. Ya. Karena kenapa? Dia tidak peduli untuk belajar kepada syekh, kepada guru, karena dia sudah merasa cukup, kata beliau di sini. Ya, sudah merasa cukup, sudah tujuannya sudah dapat oleh beliau, oleh dia, ya. Apa tujuan dia, orang yang memiliki suara yang bagus? Di antaranya ketika membaca Al-Qur'an, di antaranya tujuannya adalah ijabun nas bihim, agar manusia takjub kepada dia. Jadi tujuannya sudah didapat. Jadi nggak perlu lagi belajar, karena manusia sudah takjub kepadanya dengan suaranya itu. Ya. Padahal, ya, jauh dari kaidah-kaidah tajwid, sehingga orang-orang awam nanti menganggapnya orang tersebut sudah baik bacaannya, sudah bagus bacaannya dari suaranya itu. Padahal hakikatnya bacanya itu belum sesuai dengan kaidah-kaidah, ya, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ahlul ilmi. Nah, seperti itu, ya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Nasr, ya, di dalam kitabnya Al-Akhta' Al-Waqi'ah fi Qira'ati Suratil Fatihah. Makanya sangat penting sekali, ya, kita mengingatkan kepada semua kaum muslimin untuk terus kita mempelajari bacaan surah Al-Fatihah ini, ya, tentunya dengan cara bertalaqi.